Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, pemerhati desa, komunitas desa, dan keluarga besar desa dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan skala prioritas program kerja Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN-PPDI). Seperti yang kita ketahui bahwa setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksananya, ternyata masih banyak hal, banyak persoalan yang dihadapi oleh desa dan perangkat desa. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama, di mana yang seharusnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi bagian penting dalam pembangunan desa dan penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, sampai saat ini masih banyak kendala, masih banyak persoalan yang itu pasti dapat dipastikan menghambat pembangunan di desa. Yang pertama tentunya kewenangan kepala desa, bahwa berjalannya waktu setelah Undang-Undang Desa sudah berjalan di tahun ke-7, yang semula desa dapat bergairah karena kepala desa dapat memiliki kewenangan penuh dalam rangka penggunaan dana desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi kemudian ada tanda kutip pengurangan kewenangan melalui program-program yang disebut dengan sinergisitas. Nah, ini menjadi persoalan karena program yang bernama sinergisitas itu biasanya generalisasi program dari kabupaten kota atau supradesa, di mana ini tentu tidak sama dengan kondisi sesungguhnya di desa. Karena desa yang satu dengan desa yang lain itu skala prioritas pembangunannya sangat berbeda, sehingga tentu saja ini menghambat kepala desa untuk membangun desanya. Yang kedua, posisi perangkat desa, di mana perangkat desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 bahwa perangkat desa diangkat minimal 20 tahun, kemudian pensiun di usia 60 tahun. Tapi banyak kasus di beberapa daerah, meskipun sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 bahwa perangkat desa itu yang masa jabatannya periodisasi mulai dari 6 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Ini tidak serta-merta diangkat kembali sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67, tapi masih ada beberapa yang diberhentikan, diangkat dengan syarat, kemudian diangkat juga dengan beberapa proses. Tentu ini tidak benar, karena pengalaman perangkat desa selama mengabdi untuk desanya tentu sangat memiliki nilai lebih. Kemudian ada persoalan-persoalan internal yang berkaitan dengan suka tidak suka, dukung atau tidak dukung, ini mestinya diselesaikan secara bijak. Terlebih juga pada teman-teman perangkat desa dimanapun berada, loyalitas perangkat desa kepada kepala desa itu harus menjadi pilihan utama sesuai dengan tugas tanggung jawab perangkat desa yang dimaksud. Kemudian hak-hak perangkat desa. Maka kemudian dalam program DPN-PPDI ini kita klasifikasi menjadi satu, kita programkan tentang penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana yang pertama adalah mengembalikan kekuasaan penuh kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan dana desa, dan lain sebagainya. Karena saat ini banyak yang, sekali lagi saya ulang di depan tadi, ada proses yang disebut sinergisitas yang kemudian itu mengganggu atau membatasi kebebasan kepala desa untuk membangun desanya sesuai dengan skala prioritasnya.
Yang kedua adalah masa jabatan perangkat desa. Sudah seharusnya perangkat desa di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini masa jabatannya disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 52 dan Permendagri 67 Tahun 2017 Pasal 12. Jadi tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, dan perangkat desa berhenti itu ketika usianya sudah 60 tahun. Saya kira bahasa hukumnya sangat jelas. Sekali lagi dalam tanda kutip soal suka tidak suka, dukung tidak mendukung, sebenarnya ada langkah bijak untuk menyelesaikan itu sehingga tidak melawan undang-undang. Kemudian yang ketiga, ini mengenai gaji kepala desa dan perangkat desa. Sudah seharusnya gaji kepala desa dan perangkat desa itu diterima setiap bulan tanpa kecuali dan tidak ada mundur, karena ketentuan gaji itu harus diterima setiap bulan. Dan idealnya kepala desa itu memang mendapatkan 3 kali gaji perangkat desa. 3 kali gaji perangkat desa. Kemudian sekretaris desa tentu 160% dari gaji perangkat desa, dan kalau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 mengatakan setara dengan golongan 2A, maka setara golongan 2A itu harus disesuaikan dengan masa kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah gaji ke-13. Seharusnya di negeri ini sudah tidak ada lagi diskriminasi profesi. Kalau profesi yang satu mendapatkan gaji ke-13, sudah seharusnya aparatur pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa, juga mendapatkan gaji ke-13. Karena di mata hukum, di mata Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, semua warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan, berhak untuk mendapatkan penghasilan seperti profesi-profesi pada umumnya. Kemudian yang keempat, yakni tunjangan hari raya. Jadi ini masih sekali lagi ada diskriminasi di sana, bahwa aparatur pemerintah desa itu tidak ada tunjangan hari raya. Maka sudah seharusnya tunjangan hari raya itu diberikan kepada perangkat desa. Dan selanjutnya juga ada yang namanya purna tugas. Sebagai bentuk kehadiran negara untuk di desa dan penghargaan kepada aparatur pemerintah desa, dalam hal ini perangkat desa, tentu saja ketika perangkat desa telah berakhir masa jabatannya, maka seperti profesi yang lain harus ada purna tugas apapun namanya itu. Sehingga sekali lagi tidak ada profesi yang terdiskriminasi di negeri ini. Nah, dalam rangka melaksanakan program-program itu, kita sudah berkomunikasi dengan para penentu kebijakan, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, dan kita akan bersinergi dengan para penentu kebijakan, sampai dengan di pusat, di daerah, semuanya harus kita libatkan dalam proses ini. Sehingga ke depan perangkat desa di Indonesia ini terperlakukan sama dengan profesi yang lain, terlindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan tentu saja mengabdi di desa itu akan memberikan dampak pembangunan berskala nasional. Jadi kira-kira demikian. Jadi poin penting yang kita akan sampaikan dalam memperjuangkan aspirasi, hak dan nasib perangkat desa di Indonesia. Terkhusus
kepada teman-teman perangkat desa yang telah diberhentikan belum sesuai dengan masa kerjanya atau diberhentikan mengabaikan peraturan perundang-undangan, tentu kita akan berusaha maksimal seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kabupaten Kerawang, kemudian Kabupaten Nias Selatan, dan kabupaten yang maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, dan akan kita buat surat secara resmi yang kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi kami pastikan tidak ada yang terabaikan, semua laporan yang masuk ke DPN PPDI akan kita laporkan atau terus bertahap akan kita laporkan, karena beberapa kesempatan yang lalu kita sudah melaporkan kawan-kawan yang mendapatkan perlakuan pemberhentian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir, salam untuk kawan-kawan pengurus DPW PPDI di seluruh Indonesia, DPD dan pengurus kecamatan sampai di desa. Mari kita bersatu, kita raih masa depan bersama. Jangan ada dusta di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.